Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua pemirsa. Ini ada dari Santana, dari channelnya Mas Roy Suryo, Bang Refli Harun, dan Mary Samiri. Jadi hari ini kita masih di tempat yang sama dengan yang tadi, konferensi pers dari Troya. Menyambung pembicaraan kita tadi, sudah hadir bersama kami di sini Bapak Dwi Cahyo Suarsono. Beliau adalah mantan hakim Agung betul, ad hoc. Ad hoc. Nah, nanti Pak Dwi akan menjelaskan lebih rinci ya Pak ya tentang siapa Pak Dwi, kok bisa Pak Dwi yang menyampaikan tentang CLS tersebut, betul ya Pak ya? Ya. Di samping beliau ada Bapak Kolonel Purnawirawan Muhammad Nursam. Nah, jadi Bapak adalah salah satu prinsipal ya Pak, yang juga ikut menandatangani kuasa untuk gugatan CLS kita yang sudah didaftarkan tanggal 25 kemarin ya Pak? Tanggal 6. Didaftarkannya tanggal berapa? Didaftarkannya tanggal 6 kalau tidak salah ya. Tanggal 25 kalau nggak salah. Kemudian Tanggal 6 April. Sidang pertama tanggal 6 April. Oh ya, sidang pertama tanggal 6 April, Ya, didaftarkannya tanggal 17 Maret. 17 Maret. Ya. Dijadwalkan, tapi jadinya tanggal 25 tadi disebut. Oke. Pemirsa semua seluruh Indonesia, ternyata gegap gempita masalah ijazah dari Bapak Jokowi ini menimbulkan banyak polemik yang ternyata kalau kita biarkan akan menjadi polemik yang liar, betul ya Pak ya? Ya. Kenapa pada akhirnya FPP TNI termasuk juga ada beberapa civil society kok tergelitik atau terniat untuk melakukan CLS ini? Yang pertama mungkin Pak Dwi bisa menjelaskan dulu CLS yang yang sudah didaftarkan tersebut spesifiknya mengenai apa, kemudian siapa prinsipalnya, terus apa sih yang diinginkan oleh CLS ini, yang dituntut dari CLS ini siapa saja dan apa saja. Mungkin begitu Pak Dwi. Ya. Kami persilakan Pak Dwi. Baik, terima kasih Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami ini dari FPP TNI selalu mengikuti perkembangan politik di Indonesia ini. Kami selalu memantau dan menyikapi juga ketika ada hal-hal yang perlu kita sikapi. Mengambil sikap, betul ya Pak? Ya, Oke. jadi itulah apa yang kami lakukan selama ini, keberadaan FPP TNI yang kemudian ada satu peristiwa hukum di mana Mas Roy ditetapkan dan Dr. Tifa ya, Mas Roy dan Dr. Tifa ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Kemudian kami melihat penetapan ini ada satu keanehan, yang justru membuat kami dari FPP TNI mempelajari proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ya, melalui Direskrimum. Ya. Berarti concernnya bukan ke ijazah Bapak Jokowi ya? Bukan. Ini nah ini perlu diperjelas. ya. Concernnya adalah pada penetapan Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa. Padahal tadinya bertiga ya Pak ya? Rismon juga kah? Sebelum ya. Oke. Sebelum Rismon cabut ya. Apa istilah sekarang Ya. istilahnya selain cabut apa biar enak gitu? Ya itu mengajukan RG. Lab group Pak. Live group ya. Saya setuju dengan pendapat Betul. live group itu ya. Live group, Iya. Pak. Jadi kenapanya ya tanya dengan Rismon. Iya. Dari situlah kami mencoba untuk mengkaji apa yang ini sebenarnya terjadi gitu. Iya. Nah, Pak Dwi, sebelum mulai ke depan penjelasannya, Pak Dwi ini posisinya sebagai apa nih?
Di FPP TNI? Oh ya, jadi gini, saya di FPP TNI sebagai legal advisor. Legal advisor. Jadi Dan- memang Pak Dwi yang harus ngomong ini ya? Oke. Dan satu-satunya Ya. dari sipil ya, Iya. yang ada di FPP TNI. Karena saya sebagai penggagas FPP TNI bersama Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Soeharto. Soeharto. Iya. Saya lanjutkan ya, Ya. Mari ya. Jadi kami kaji persoalan yang menyangkut Mas Roy ini. Mhm. Kenapa kok Mas Roy ditetapkan sebagai tersangka? Mhm. Dr. Tifa ditetapkan sebagai tersangka. Dan kami melihat di sini ada satu manajemen perkara yang diterapkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Mhm. Itu serampangan kalau saya lihat. Mhm. Kenapa saya katakan serampangan? Karena saya melihat bahwa pasal-pasal yang diterapkan kepada si Mas Roy dan Dr. Tifa itu adalah pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang ITE. Oh, yang tambahan ya? Ya, itu yang sangat memberatkan ya gitu. Iya, betul. Ya kalau kita melihat lebih dalam lagi, undang-undang yang diterapkan atau yang dikenakan oleh pihak Polda Metro Jaya terhadap Mas Roy dan Dr. Tifa, ini kan perlu dikaji juga. Jadi pihak penyidik itu tidak bisa semena-mena untuk melakukan penetapan pasal tersebut terhadap 2 orang ini, yang dulu 3 orang ya. Iya. 2 orang ini gitu. Nah di sini ada satu saya bilang ini suatu kesalahan, suatu kekeliruan, suatu kecerobohan ya yang dilakukan oleh pihak Reskrimum ya, di Reskrimum Polda Metro Jaya. Nah, kemudian kami terpikir ada satu sistem manajerial perkara yang diterapkan ini benar-benar sangat sangat kasat mata, di mana ini harusnya nggak bisa, gitu ya. Ini harusnya nggak bisa, karena juga kalau menyangkut masalah soal mengupload, ya kan, soal masalah terutama pada waktu itu menyangkut masalah ijazah Jokowi ya gitu. Ini kan tidak bisa serta-merta menerapkan terhadap mereka pasal-pasal yang disangkakan ya oleh kedua orang tersebut, seperti pasal 35 kalau tidak salah ya, pasal 32, 28, 27 UIT-nya. Undang-Undang ITE. Ya, dengan ancaman hukuman yang cukup berat ya terjabat buat mereka gitu. Nah, dari situlah kami melihat bahwa ini perlu kita sikapi, ini perlu kita kaji, dan saya bicarakan dengan teman-teman di FPP TNI. Ini rasanya kita perlu melakukan satu gugatan ke Polda Metro Jaya supaya Polda Metro Jaya ini paling tidak benar-benar bisa menerapkan pasal-pasal itu tidak serampangan, tetapi benar-benar mempelajari kronologis kejadian yang menurut Polda Metro Jaya ini patut diterapkan pasal ini, ini patut diterapkan pasal ini, tidak bisa serampangan gitu. Nah, kemudian dari apa yang kami pelajari, kita sepakat juga dengan teman-teman dari masyarakat ya, ada beberapa orang juga dari masyarakat yang ikut di dalam melakukan gugatan ya. Yang gugatan ini kita katakan seperti citizen lawsuit ya, atau CLS. Jadi di dalam inisiatornya? Inisiatornya dari FPP TNI. Inisiatornya dari FPP TNI. Nah, kemudian dari FPP TNI kita sepakat akan
melakukan gugatan terhadap Ditreskrimum. di Reskrimum. Iya. Ya, akan melakukan gugatan ke di Reskrimum Polda Metro Jaya, dan ada kurang lebih sekitar 9 jenderal ya. Prinsipalnya ya. Oke. 9 jenderal dan 6 kolonel. Iya. Kemudian 2 dari sipil, ya 2 dari sipil itu saya, dan satu lagi adalah Insinyur Komarudin, Haji Komarudin. SHMA, Iya. ya, SHMM. SHMM ya. Nah, ini gugatan sudah kita ajukan ke Pengadilan Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. dan rencana akan disidangkan pada tanggal 6, ya, di PN Jakarta Selatan, di PN Jakarta Selatan. Sebagai tim hukumnya dari apa tuh Pak? Tokham? Tim hukumnya ini kami kuasakan kepada Tim Tokham. advokasi, litigasi, dan Tokham ini keadilan adalah tim untuk hak advokasi, asasi manusia. litigasi, dan keadilan untuk hak asasi manusia, Iya. ya, yang berjumlah 10 advokat. Ya, Oke. betul. Prinsipalnya ada 17, ya kan? Ya, 5 kolonel, 9 para jenderal, kemudian 2 sipil ya. kolonel 6 kalau tidak salah. Kolonel? 6, ada 6 ya. Termasuk Pak Nursam ya, Pak Nursam. Termasuk Pak Nursam ya, Pak, di Salah sini satu ya. yang tanda Salah satunya, tangan ya. Oke. termasuk Pak Nursam, kemudian 9 jenderal ya. Kemudian 2 sipil. 2 sipil. Iya. Oke. Pak, itu kan tadi di Treskrimum yang kita laporkan. Kalau nggak salah para pelapor juga yang melaporkan itu masuk di poin ini juga nggak Pak, pelaporan? Maksudnya? Para pelapor kayak Lecumanan semua itu. Yang melaporkan si Mas Roy dan teman-teman itu. Kan mereka keluar pasal itu kan dari laporan mereka. Iya, Ada nggak di situ poin bahwa mereka juga di ini kan? Ada. Di sini ya? ada. Oh, jadi total cuman Ada, di sini ada. di Treskrimum aja? Iya. Oke. Dari sini nggak ada. Nggak kita. Ini kan kita rilis dalam sebuah tulisan ini karena ini nanti juga untuk kepentingan wartawan kan, media kan. Iya, betul. Gitu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kalau ada suatu pertanyaan mengenai gugatan apa yang diajukan oleh FPP TNI, yang diajukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum karena adanya abuse of power yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Kemudian kalau kita mengacu kepada perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum itu saya bacakan aja pasalnya ya, supaya nggak salah. Jadi di perbuatan melawan hukum itu diatur di dalam pasal 1365. Jadi rilisnya boleh aku pinjam sebentar Pak? Ya. Maaf. Ya, sambil nah ini ya. Oke. Sebentar, saya buka dulu. Jadi gugatan yang kita ajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh penguasa. Dasar hukumnya adalah pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 13. Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian. Kira-kira seperti itu. Ada nggak kerugian tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo, ya kan? Tentu ada kerugian nama baik, ya kan? Kemudian waktu, ya kan? Waktu diperiksa, Iya. ya. Nama baik. Belum lagi Dampak secara daripada materi. dampak sosial, Dampak sosial betul. ya, Pak. materi. Dampak sosial itu menyangkut masalah lingkungan dan keluarga ya. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap kerugian seseorang jika tidak diselesaikan secara benar
Jika tidak, kita sidangkan bahwa ini ada perbuatan melawan hukum. Nah, di pasal 1365 ini tentunya menjadi dasar dari gugatan kami. Ya, karena gugatan kami ini adalah gugatan perdata. Kita menggunakan pasal mengenai PMH 1365. Ya. Kemudian kalau kita lanjutkan kepada proses hukum nanti di Jakarta Selatan, tentu akan banyak pendapat-pendapat hukum yang akan muncul. Kalau ini sudah bergulir, pasti ada nanti pendapat-pendapat hukum yang muncul. Pendapat-pendapat hukum yang muncul antara lain nanti adalah, loh, kok bisa ini dilakukan perbuatan melawan hukum, gugatannya? Kenapa tidak masuk kepada prapit, pra peradilan, Roy Suryo? Ini kan akan timbul nanti pertanyaan dan polemik seperti ini. Ya. Pak Dwi, maaf, izin Pak. Ya. Kita mau tahu sekali lagi ya, biar pemirsa tahu. Yang digugat itu tadi kan atas keterangan Pak siapa? Salah satu prinsipal Pak Yayat. ini kan tidak mengenai jasa Jokowi. Jadi lebih ke polisi. Iya, betul. Betul, sudah tadi kita Sudah sampaikan. jelas itu. Sudah kita sampaikan. Jadi yang digugat itu adalah di Treskrimum. ya, jadi kita tidak mengusik masalah soal ijazah. Tapi kita soal penetapan Roy Suryo. Kebijakan dari tersangka. di Treskrimum. Ya, gitu. Yang telah lalai menerapkan hukum. Nah, itu yang kita ungkap tadi ya gitu. Kita nggak masuk ke sana. Nah, kemudian saya lanjutkan masalah ketika nanti ini berproses di pengadilan. Ketika berproses di pengadilan, tentu nanti banyak sekali pendapat-pendapat hukum yang akan muncul. Iya. Ya. Baik itu di media sosial, baik itu nanti di TV, di sidang juga. Ya, kemudian di ruang sidang, kemudian dan di media-media yang lain ya. Iya. Saya sampaikan seperti ini, bahwa pada prinsipnya seorang hakim itu tidak boleh menolak bahwa perkara ini tidak diatur, tidak bisa atau tidak ada undang-undang yang mengaturnya. NO. Bukan NO, belum. Nah, Okay. Tidak ada hukum yang mengaturnya. Jadi dia menolak di depan. Ya artinya hakim tidak boleh melakukan penolakan itu. Iya. Iya kan? Jika nanti terjadi polemik macam-macam. Karena kan bisa aja nanti persoalan ini akan timbul adalah, loh ini kenapa nggak prapit? Kenapa harus pakai gugatan CLS? Dengan objeknya adalah perbuatan melawan hukum. Ini kan akan timbul perbedaan pendapat soal hukum. Iya. Saya bisa tegaskan di dalam hal ini adalah bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang kita lakukan sekarang ini ya, itu memberikan satu langkah hukum, memberikan suatu ruang kepada hakim untuk mengambil sikap. Itu adalah yang namanya judicial activism. Ya, jadi judicial activism itu adalah paradigma peradilan yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan diskresi yudisial dalam penerapan hukum. Jelas ya? Jadi tidak ada lagi perdebatan bahwa ini nggak bisa nih dilakukan gugatan perdata. Itu sudah diberikan ruang hakim, sudah diberikan satu langkah hukum bagi hakim untuk melakukan judicial activism. Ya. Dan dengan melakukan diskresi yudisial. Dasar hukumnya ada nggak? Ada. Apa dasar hukumnya? Pasal 5 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Itu dasar hukumnya.
Jadi kalau hakimnya nanti tidak menolak, katakanlah ini masuk kepada istilahnya itu proses lah. Kewenangan absolut. Kalau masuk pada kewenangan absolut ini bukan kewenangan Pengadilan Jakarta Selatan, katakanlah seperti itu. Dia sudah mengabaikan mengenai pasal 5 ayat 1, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dia sudah mengabaikan itu. Karena itu memberikan satu ruang kepada hakim, memberikan suatu langkah hukum pada hakim untuk melakukan judicial activism. Nah, disinilah nanti akan timbul satu perdebatan, tinggal hakimnya berani atau tidak untuk memproses gugatan kami ini. Oke. Karena sudah pasalnya sudah jelas, ya. Terus kemudian kita tinggal menunggu apakah hakim berani untuk menjidang. Harusnya berani. Harusnya kalau menurut saya berani. Harusnya ya. Walaupun nanti perdebatannya kenapa tidak pra peradilan gitu. Seperti itu. Pak, mungkin publik bertanya nih Pak ya, kok FPP TNI malah istilahnya nih, kok malah yang digugat itu polisi gitu loh. Kenapa tidak mengangkat tema lain nih, bukan tema, maksud saya poin lain. Substansi ijazahnya Bapak Jokowi itu loh. Yang sekarang mereka ini kan karena dianggap memfitnah yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu 99,9% palsu. Keterkaitan. Kan begitu. Nah ini mungkin perlu dijelaskan juga nih Pak kepada publik gitu kan. Kok malah polisi? Tadi kan Bapak bilang orang pasti ngomong kok nggak prapit gitu kan. Melanjutkan dari kasusnya pelaporan ini, kenapa tidak prapit? Malah si polisi yang digugat gitu Pak. Alasannya? Alasannya seperti di depan tadi saya jelaskan bahwa karena menemukan. Iya, karena ada sesuatu yang bermasalah yang perbuatan terhadap melawan hukum oleh penguasa. Ya. Nah, jadi pemirsa di sini poinnya ya. Poinnya di situ. Bahwa para purnawirawan TNI ini, bapak-bapak ada Letnan Jenderal, ada Brigjen, kemudian ada Kolonel, kemudian juga ada praktisi hukum. Ya, praktisi hukum juga nggak main-main ya. Pak Komardin juga, Insinyur Raja Komardin, SHMM juga sudah melakukan gugatan juga kan untuk ijazah Bapak Jokowi di Sleman kan? Ya. Jadi betul. dia juga orang yang memang sudah paham mengenai kasus ijazah Bapak Jokowi. Kemudian yang kedua, tapi kita nggak masuk di sana loh ya. Iya. Ya untuk betul makanya. untuk Cuma gugatan dari orang-orang CLS ini ini adalah tidak orang-orang yang masuk sudah ke paham ijazah. gitu maksud saya Ya. untuk hal ini gitu loh. Yang kedua adalah Pak Dwi sendiri, betul kan Pak, sebagai legal advisor dari FPP TNI. Nah jadi ini untuk pemirsa pahami gitu loh. Tadi saya bilang sama Pak Dwi, sama seseorang yang tadi kita konferensi, berarti kita menggocek polisi nih kalau dalam permainan bola gitu ya. Polisi kan mau main-main nih urusan ini. Nah sekarang FPP TNI mau menghadang nih, kamu jangan main-main dong, ini urusannya bukan begini, betul kan Pak? Kira-kira kira-kira seperti itu. Nah. Artinya begini, kita sebagai orang yang berkecimpung di dalam penegakan hukum, itu wajib seperti saya gini ya, walaupun saya sudah mantan, meluruskan kali ya, tapi saya wajib untuk memberikan masukan-masukan terhadap baik itu di kejaksaan maupun itu di kepolisian gitu loh. Poinnya di situ. Iya, soal nanti dia mau terima atau tidak, ya kita lihat aja di dalam proses peradilan ini kan gitu. Betul. Artinya gini. Sebelum proses peradilan ini, kalau perdata itu kita mengajukan gugatan kan sebelumnya ada somasi. Ya sudah. Ini ya kan, somasi sudah dilakukan dua kali, ya kan. Betul. Tapi tidak ada tanggapan, tidak ada respon dari pihak Polda Metro Jaya. Betul. Ya mau nggak mau harus kita ambil langkah hukum gugatan perdata ini. Iya. Gitu. Jadi untuk informasi bahwa tim hukum Tokoh HAM ini telah mengirimkan somasi 2 kali ya. Yaitu pertama tanggal 20 Agustus 2025 dengan perihal somasi atas terjadinya abuse of power, kekeliruan penerapan hukum dan atau terjadinya penyelundupan hukum dalam tahap penyidikan dengan sprindik nomor sekian. Dan kedua tanggal 10 November 2025 dengan perihal yang sama, somasi notifikasi kedua atas terjadinya abuse of power. Jadi setelah ini nyata tidak ada respon,
baru kita masukkan laporan, betul ya Pak ya? Iya. Oke. Ini saya bacakan sedikit ya soal isi dari pasal 10 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sudah menegaskan begini. Pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Itu pasal 10 ayat 1. Di pasal 5 ayat 1 ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Gitu loh. Jadi kita nggak salah melangkah ini. Kalau menurut saya itu kita tidak salah. Iya. Ya, karena sudah diatur, kemudian pengadilan atau hakimnya juga sudah diberikan satu peluang atau langkah-langkah hukum yang sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 10 ayat 1 dan 5 ayat 1, yaitu judicial activism. Oke. Ya seperti bahasa Pak Sunarko tadi ya, kayak apa sih, shock terapi atau apa gitu untuk para polisi. Ya. Kalau saya sih nggak bicara shock terapi lah, tetapi saya bicara adalah kita meluruskan yang bengkok. Betul. Dan itu menjadi suatu kewajiban. Nah, Pak Nur Sam, boleh Pak memberikan pandangan Bapak? Karena kan Bapak juga sebagai salah satu prinsipal. Seberapa penting ini menurut Bapak? Karena kan CLS ada di Solo, tapi benar-benar substansinya ke ijazah Bapak Jokowi. Tapi kalau yang ini kan berbeda. Silakan Pak. Baik, terima kasih pemirsa. CLS hadir, pentingnya kita sikapkan di sini dari FPPTNI adalah meluruskan proses penetapan hukum karena adanya dugaan, bukan dugaan lagi, tetapi penetapan hukum pasal-pasal, istilahnya pasal selundupan yang tidak harusnya ditetapkan. Makanya kita meminta polisi ini menggugat untuk meluruskan kembali penetapan hukum yang telah ditetapkan. Hadirnya PPTN ini adalah suatu kepedulian kita melihat law enforcement yang tidak pada tempatnya, dikatakan ya pengambil keputusan yang tidak benar. Sehingga itulah kami hadir di sini. Pentingnya kita meluruskan masalah ini. Kenapa pertanyaannya polisi kita gugat? Karena adalah polisi yang membawa dari awal penyidikan, penyelidikan, dan penetapan hukum. Sehingga polisi yang kita gugat. Kalau hakim yang lain yang melakukan penyidikan atau penyelidikan ini, maka hakim lain juga yang kita gugat. Tetapi di sini belum sampai ke sana. Ini masih dalam wilayah ranah polisi. Itulah alasan kami untuk menggugat polisi. Saya kira demikian. Ya, seberapa besar harapan Bapak nih untuk gugatan ini, Pak? Karena kan ini juga menjadi bapak-bapak juga menjadi harapan bagi kita sebagai civil society. Artinya gini loh, wah ini jenderal udah turun gunung nih gitu kan. Kalau ternyata nanti di Treskrimumnya mungkin seperti Bapak bilang mungkin mereka menolak melalui hakim atau gimana, apa langkah yang akan dilakukan oleh FPPTNI? Ya, tentunya Bapak, kita tidak satu-satu berdiam. ya? Okay. Tentunya kita tidak berdiam di situ kalau misalnya ditolak. Kalau diterima proses hukum berlanjut. Kalau ditolak kita tidak diam. Ada langkah-langkah hukum yang kita tempuh kembali dengan adanya penolakan seperti itu. Iya. Tapi kalau hakimnya betul-betul objektif, dia pasti akan terima. Jadi ada plan B, ada plan C. Siap. Nanti Pak Dwi yang kita akan menunggu. Gimana Pak Dwi? Ya, tentu kita mempunyai sudah mempersiapkan ya. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum berikutnya ya. Iya. Gitu kan. Jadi di dalam proses persidangan pun juga ini kan nanti masih ada tingkat banding. Iya. Kemudian ada tingkat kasasi, kemudian upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali. Ya kan? Jadi ini kita tempuh dulu lah. Ya, kita tempuh dulu proses hukum ini. Nanti seperti apa? Dari situlah akan kita kaji lebih mendalam lagi. Apa selanjutnya plan kita? Setelah plan A ini gagal atau plan A ini berhasil, itu adalah kita melihat dari putusan hakim. Ya. Tetapi saya yakinnya bahwa pengadilan Jakarta Selatan akan memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Karena
hukum tanpa keadilan adalah kejahatan yang diformalkan. Setuju. Pak, ini CLS ini apakah ada hubungannya nanti Pak dengan pelaporan atau status tersangka dari Mas Roy dan Dr. Diva ini? Maksudnya begini, CLS kan maju nih. Nah, terhadap proses mereka apakah nanti akan paralel atau bagaimana Pak? Soal proses apakah ini nanti posisinya akan lebih di atas atau gimana tadi yang dijelaskan oleh Pak Yaya tadi ya? ya artinya begini, kalau proses Nunggu CLS selesai proses baru proses laporan perdatanya berjalan ya pidananya nggak boleh jalan dulu. Nah, berarti Tunggu putusan perdata dulu gitu loh. Jadi pidananya nggak bisa jalan. Perdata, kalau perdatanya selesai baru boleh. Tapi sepanjang proses perdatanya berjalan, pidananya harus berhenti dulu. yang Gitu. status mereka sekarang ya? Iya. Status mereka sekarang. Jadi urusan ijazah ini akan lebih panjang lagi Pak, betul nggak sih? Kalau ini diterima betul loh. Ya soal panjang pendeknya itu nanti tergantung lawyernya nanti gimana ya kan. Iya, benar. Lawyernya Mas Roy nanti gitu kan. Kita hanya support aja ya kan. Sepanjang itu bisa kita lakukan, memberikan satu masukan-masukan ya. Kenapa tidak kita memberikan masukan-masukan yang positif sifatnya ya. Nah kalau yang Bapak harapkan sendiri Pak, CLS masuk, kemudian saya tuh kadang-kadang begini, karena kita kan membersamai, sampai orang tuh mikir begini, wah ini jangan-jangan memang dipelihara, ini sampai ada pendapat ya Pak ya, jangan-jangan memang masalah ijazah ini memang dipelihara buat selalu menaikkan nama Jokowi, loh kok jadi malah berbalik begitu gitu, kan aslinya bagaimana tuh Pak? Ya biarlah. Soalnya publik ini suka menilai. Iya, biarlah publik menilai silahkan ya kan. Oke. Kita juga punya penilaian sendiri. Ya. Jadi kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh netizen ya, yang mengikuti juga proses ijazahnya Pak Jokowi ini ya tentu nggak akan habis-habisnya gitu loh. Ya, jadi biarlah kita kasih kebebasan mereka mau nilai apa aja silahkan. Oke. Ya kan, sebagai seseorang yang warga negara yang baik adalah dia harus bisa memberikan satu argumentasi hukum yang baik. Betul. Sebagai warga negara yang baik, tidak asal nyeplos, tidak asal ngomong, ya. Jadi kalau Anda berbicara soal hukum, tapi Anda tidak dapat menunjukkan pasal-pasalnya, sama saja Anda melakukan satu kebohongan. Tapi kalau Anda mempunyai argumentasi hukum di mana pasal-pasalnya sudah mengatur tentang peristiwa hukum itu sendiri, saya sangat menghargai pendapat Anda. Betul. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Saya kira Nursan? sudah cukup buat saya, sudah dijelaskan Nah, semua. Pak Dwi ada tentang CLS, masih ada yang mau ditambahin? Cukup lah. Cukup ya? Oke. Cukup. Satu hal, tadi saya dengarkan Bang Refli ngomong bahwa udahlah kita nggak mau bahas yang receh-receh. Mungkin bapak-bapak mengikuti sedikit, waduh tentang ini gosip yang mungkin memang nggak perlu kita tanggapin, tapi saya pikir perlu ada statement yang sedikit untuk apa ya, supaya tidak menjadi liar isu-isu yang liar. Monggo Pak, Bapak berdua boleh bergantian Liar gimana? Mas? tentang gosip-gosip murahan receh itu loh Pak. Punten. Gak apa-apa kan ya kita buka sedikit biar ini legalnya TNI nih yang ngomong langsung. Perlu ditegesin kayaknya itu Pak. Iya. Karena kan satu fitnah itu kan memang nggak ini kan. Memiliki konsekuensi hukum juga, ya betul kan Pak ya? Iya. Mungkin boleh di ini. Bagaimana instrumen hukum dapat melindungi? Silakan Pak Nur. Pak Nursan dulu ya? Oh ya, baik. Yang pasti tegakkan hukum yang benar, Ya. biar tidak kemana-mana. Indonesia akan damai bila benar menempatkan hukum yang benar. Kalau salah-salah, kalau benar-benar. Jangan liar seperti ini. Iya. Terima kasih. Jadi jangan asal ngomong ya Pak ya? Ya. Oke. Pak Dwi. Hukum di Indonesia itu sudah baik. Hukum di Indonesia sudah memberikan satu aturan yang secara komprehensif itu sudah memberikan satu satu aturan yang seimbang antara
kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Iya. Gitu. Sudah bagus. Yang jadi persoalan di Indonesia adalah penegak hukumnya yang tidak bagus. Penegak hukumnya ini banyak sekali yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Oknum itu Pak biasanya. Oknum boleh, tapi kalau banyak oknum kan? Oknum semua. Masa oknum semua sih kalau banyak sih gitu loh ya kan? Dalam satu institusi, kalau separuh dari penegakan hukumnya itu, separuh dari penegak hukum itu melakukan abuse of power, apa bisa dikatakan itu oknum? Iya. Ya kan? Jadi kayak berjamaah gitu ya Pak ya? Berjamaah. Nah, inilah yang perlu kita sikapi adalah seharusnya hukum ini bisa berjalan ketika pimpinan negara, dalam hal ini adalah presiden, itu ada komitmen yang kuat ya. Komitmen yang kuat di dalam penegakan hukum. Dengan cara memanggil Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, ya, Komisi Yudisial, Kompolnas, semua dikumpulkan. Beri satu pengarahan secara tegas dengan konsekuensi juga yang sangat bernilai buat shock terapi mereka. Kalau tidak, maka jangan harap hukum di Indonesia akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Sekali lagi saya katakan, hukum tanpa keadilan merupakan kejahatan yang diformalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari media mungkin ada? Ini saya mau menanyakan itu Pak terkait gugatan FPTNI sebelumnya yang mengajukan permohonan atas Gibran ke DPR, itu apakah masih berjalan Pak? Masih Tetap. Itu bukan Masih. gugatan sih ya. Apa? Saya gini. Ini mumpung di podcast, saya berharap saya berharap bahwa putusan MK nomor 90 Iya. ya, yang juga kemarin itu kami buat uraian hukumnya yang kita kirim ke DPR. Saya berharap sekali karena ini yang ketua majelis MK-nya pada waktu itu adalah Pak Profesor Jimli Absidik. Ya. Saya berharap Ada tanggapan? kami bisa bertemu dengan Bapak dan melakukan diskusi mengenai putusan MK nomor 90. Itu yang saya sangat harapkan. Oke, itu belum ini ya Pak ya? Belum ada progres ya Pak? Belum, bahkan Sampai sana. saya pada waktu itu pernah meminta dari CNN kalau tidak salah ya, dengan iNews supaya karena pada waktu itu saya diminta untuk tampil untuk membicarakan masalah putusan MK nomor 90. Dan saya juga sudah minta Pak Marwar ya, Marwar Sihaan apa kalau salah namanya? Hah? Oh, Sihaan. Marwar Sihaan. Saya juga sudah minta dengan beliau bahwa beliau bisa mendampingi karena beliau mantan hakim MK. Iya. Karena beliau satu pemikiran dengan saya, ayo Pak, kita dia sudah bersedia, tapi saya minta kami harus bertemu dengan Profesor Jimli Absidik untuk membicarakan putusan MK nomor 90 itu. Tetapi pada waktu itu ditolak oleh, saya dengar dari CNN ya dan iNews bahwa Pak Jimli tidak bersedia untuk melakukan debat di studio. Oke, kalau tidak bersedia online aja. Saya yang datang ke studio. Iya. Tapi ternyata juga Pak Jimli tidak bersedia. Untuk hari ini saya mohon kalau Pak Prof Jimli bersedia untuk kita melakukan diskusi atau mendiskusikan tentang putusan MK. Kapanpun saya siap, Prof. Dan dimanapun. Betul. Tapi harus disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Terbuka. Terima kasih. Ada lagi Pak? Itu terkait tim hukum Troya, Pak Refli Harun kan pernah mengajukan judicial review ke MK kan? Dan bagaimana tanggapan Bapak? Oh, itu untuk ini ya, untuk kan, kasus di Roy ya tidak jelas katanya kabur kata gitu kan. Dan apa langkah hukum renovasi permohonan Pak yang paling tepat untuk diajukan kembali? Maksud untuk mengajukan kembali. Kan tentu ada pemberitahuan dari MK kekurangannya apa, biasanya kan begitu. Iya.
ya kan? Ini tidak jelas atau apa? Nah, itu biasanya kan sudah. Nah, itu yang harus kita nanti harus perbaiki. Kan ada perbaikan. Sama pada waktu kita mengajukan gugatan, ya, contohlah gugatan perdata. Kalau gugatan itu ada kekurangan, itu biasanya dikembalikan oleh pihak panitia. Tolong ini penuhi gitu loh. Tolong bukti ini tolong dilampirkan karena masuk dalam petitum gugatan, ya. Harus ada bukti gitu lah. Nah, itu biasanya disampaikan. Nah, itu kita perbaiki. Ya, gugatan itu kita perbaiki. Sama di MK pun juga seperti itu. Jika ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, itu ya kita harus perbaiki. Apakah Bapak nanti akan kolaborasi nantinya gitu? Misalnya ada keinginan kolaborasi dengan tim ini untuk mengajukan kembali tim Troya? Mungkin belum itu ya Pak ya? Ya, bisa aja. Nah, tapi belum ada pembahasan. Tim Troya ini ingin mengajukan kembali. Ya boleh aja. Namanya kan kita kan sumbangsih lah ya, untuk hal-hal yang baik demi kepentingan bangsa dan negara ini, ya kita harus berani lah mengikuti apa yang menjadi keinginan kita bersama. Ini untuk perbaikan. Ada lagi? Ya loh, untuk perbaikan lah. Abang ada? Oke. Baik, pemirsa, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah mendapatkan penjelasan karena maklum Pak, Citizen Law Suite itu kan mulai berkembang sejak adanya ijazah yang mulai kelihatan ya. Iya. Sehingga perlu kita mengedukasi masyarakat apa bedanya Citizen Law Suite yang bapak-bapak ajukan dengan yang di Solo. Ya kan namanya orang kok Citizen Law Suite lagi, ternyata memang beda. Begitu. Kami mengucapkan terima kasih yang sudah ikut menonton. Kemudian bapak-bapak kami doakan selalu sehat. Amin. Ya, akan terus berbuat yang terbaik untuk negara ini. Amin. Semoga diberi kekuatan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.